Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah highlight rasio perusahaan. Kami di sini mengambil 3 perusahaan, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Sebelum kita menginvestasi, kita melakukan hasil analisis highlight ratio tersebut. Di sini kami akan memberikan contohnya. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya ada 7 orang, termasuk saya. Saya Muhammad Firdaus Hadi dengan NPM 10 12 12 68 yang sebagai moderator, dan ada rekan saya Karisto Adrian Desta, Isya Fadila, Ervan Septiansyah, Sakila Nurul, Kurniawan Aditya, Fadila Nur, Arif Hidayatullah. Slide berikutnya itu tentang profil perusahaan yang akan dibacakan oleh Isya Fadila. Kenalkan, nama saya Isya Fadila Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari 3 perusahaan tersebut. Yang pertama itu Bank Sentral Asia atau sering disebut BCA. Adalah bank swasta atau non pemerintah yang berdiri pada tahun 1957. Bank Sentral Asia juga merupakan salah satu bank terbesar Indonesia dan termasuk ke dalam kategori buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. Selanjutnya Bank Negara Indonesia atau sering disebut dengan BNI. PT Bank Negara Indonesia atau Persero, TBK atau selanjutnya disebut BNI. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara sampai sekarang. Selanjutnya, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Anja Wirja Atmaja dengan nama Purwokerto Seceh Hof and Sparbank dan Inslanske Hofer atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang bangsa Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BNI. Perkenalkan, nama saya Ervan Septiansyah dengan NPM 10 12 12 76. Di sini saya akan menjelaskan tentang EPS. EPS yaitu earning per share atau untuk menghitung laba per lembar saham. Cara menghitung EPS yaitu EAT dibagi jumlah saham beredar. EAT adalah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas penduduk. Jumlah EAT di sini yaitu 30 triliun 629 miliar 123 juta dibagi jumlah saham beredar dengan jumlah 150 miliar 43 juta 411.587 rupiah dengan hasil 204. Nah, 204 ini yaitu jumlah keuntungan yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhapsyah dengan nomor FPM 10 12 12 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang NBP atau nomor buku perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia. Rumus dari NBP adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ekuitasnya adalah 288 triliun 734 miliar 983 rupiah dibagi jumlah saham beredar yaitu 150 miliar 43 juta 411.587 rupiah yang hasilnya 1.124. Jadi hasil dari NBP atau saham dari Bank Rakyat Indonesia adalah 1.924. Selanjutnya ada PBV atau Price to Book Value dari Bank Rakyat Indonesia. Rumusnya harga pasar dibagi NBP atau nilai buku perusahaan. Harga pasarnya 4.610 dibagi 1.924 yang hasilnya 2,4 kali lebih besar dari harga
jumlah saham yang beredar. 11 triliun 620 miliar 510 dibagi 18 miliar 462 169 rupiah, hasilnya 629. Selanjutnya ada NBP, nilai buku perusahaan. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ekuitasnya 123 triliun 738 miliar 372 juta. Yang jumlah saham dibagi jumlah saham beredar 18 miliar 462 169 893. Hasilnya 6.702. Jadi dari keuntungan dari menginvestasi Bank BRI 672. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resto Hakim dengan NPM 101-22-30. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang kami lakukan tentang PBVI dari Bank Negara Indonesia. PBVI mempunyai rumus harga pasar dibagi dengan NBP. Harga pasar yaitu senilai 9.200, data yang kami ambil dari Google. Lalu NBP sesuai dengan apa yang kami hitung tadi senilai 6.700 dan menghasilkan senilai 1,37 lebih besar dibanding dengan harga aslinya. Oke, selanjutnya ada EPS dari Bank Sentral Asia. EPS itu mempunyai rumus EAT dibagi dengan jumlah saham beredar. EAT dari Bank Sentral Asia senilai 31 triliun 849 miliar 276 juta dan dibagi dengan jumlah saham beredar senilai 122 miliar 42 juta 299.500 yang menghasilkan senilai 261. Dan ini adalah keuntungan yang kita dapat ketika menanam saham pada Bank Sentral Asia. Baik, selanjutnya adalah NBP. NBP adalah nilai buku perusahaan. NBP tersendiri rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ekuitas dari Bank BCA senilai 202 triliun 712 miliar 762 juta dibagi jumlah saham beredar yaitu 31 juta 849 276 ribu yang jumlahnya adalah 6.365. 6.365 itu adalah harga pasar, harga sesungguhnya dari saham per lembar dari Bank BCA. Next, selanjutnya PBV atau Fresh to Book Value yang rumusnya adalah harga pasar dibagi NBP. Harga pasar dari yang kami searching di internet atau Google yaitu 8.825 dan NBP yang kami hitung sebelumnya adalah 6.365. Jadi 8.825 dibagi 6.364,75 rupiah yang hasilnya 1,38 kali lebih tinggi dari harga aslinya. Jadi PBV dari Bank BCA adalah 1,38 kali lebih tinggi dari harga aslinya. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dengan NPM 10-12-12-27. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Untuk itu, dari kutipan di atas dapat saya simpulkan, dalam data yang kami dapat dari perbandingan 3 perusahaan yang dilihat dari High-League Ratio, saham dari ketiga perusahaan itu sedang mencapai harga yang cukup tinggi. Dari ketiga perusahaan yang kami analisis, kelompok kami memilih untuk membeli saham Bank BCA dikarenakan harga pasar dan harga aslinya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian dari kelompok kami presentasi mengenai High-League Ratio dari 3 perusahaan tersebut. Bila ada penulisan atau salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.